Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Saudara keiman dan sakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala dari kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Dan semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon biasa, jadi 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang terambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Pada bagian pembahasan tentang sifatu ahlil jannah, di antara sifat ahlul jannah, para penghuni jannah di dunia ini ada beberapa sifat yang menghiasi mereka, yang sifat-sifat itu mengantarkan mereka untuk masuk jannah, mendapatkan ini jannah. Pembahasan kita kali ini adalah bahwa di antara sifat yang menghiasi ahlul jannah di dunia ini adalah as-sabru, yaitu memiliki sifat kesabaran. Ahlul jannah di dunia ini mereka berhias dengan sifat as-sabru, yaitu kesabaran. Sabar sendiri maknanya adalah al-habsu anil jaza, yaitu dia pandai menahan diri dari sifat itu mengeluh. Hatinya tidak berontak, lesannya tidak itu mengeluh, mencaci maki, anggota badannya tidak menunjukkan sikap protes, marah, geram, sehingga melampiaskan dengan segala macam bentuk pelampiasan. Tapi dia betul-betul berusaha untuk ini mengembalikan masalah kepada Allah dan bersabar. Bersabar dari melampiaskan rasa jengkelnya, marahnya, dia menahan diri dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam menghadapi dalam mewujudkan kesabaran ini atau menghadapi musibah yang menimpa, maka di sana ada beberapa tingkatan orang yang mereka tingkatan pertama, tingkatan orang mereka tidak bisa bersabar, sehingga hatinya berontak, lesannya ngomel-ngomel, kemudian perbuatannya menunjukkan sikap protes orang yang mereka tidak bisa terima dengan musibah yang ada. Kemudian yang kedua adalah orang mereka bisa bersabar. Orang mereka bisa menahan diri dari mengeluh dengan lisannya, hatinya pun juga tidak ini panas, berontak, tapi dia masih merasakan pahitnya musibah.
Tingkatan di atasnya adalah tingkatan ridho, di mana hatinya telah bisa dibuat tenang, ridho, berlapang dada dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini sebagai takdir Allah, dia beriman kepada Allah taala. Ini membuat hatinya tenang dan kemudian longgar, ridho. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah tingkatan orang mereka bersyukur. Dia ini bersyukur bahwa di balik musibah itu dia siap untuk menerima sekian banyak pahala. Sehingga yang dilihat itu bukan lagi zat musibahnya, tetapi yang dilihat itu adalah pahala di balik musibah yang menimpa dia. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan para ulama ketika menerangkan tentang masalah kesabaran, di antaranya sabar itu meliputi tiga hal. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mentaati Allah. Mentaati Allah itu membutuhkan kesabaran. Karena secara umum ketaatan itu oleh nafsu terasa berat. Ada ketaatan yang jiwa itu terasa malas untuk melakukannya. Kayak sholat umpamanya malas. Ada ketaatan yang jiwa itu merasa berat karena bakhil, kayak infak, zakat, dan semisalnya. Ada yang dua-duanya, malas dan bakhil. Kayak umpamanya amalan-amalan yang memang membutuhkan pengorbanan jiwa dan membutuhkan pengorbanan harta. Kayak umpamanya haji. Haji butuh pengorbanan ini jiwa, artinya memiliki unsur banyak melakukan gerakan-gerakan untuk berhaji. Dan juga membutuhkan harta, mengeluarkan sekian banyak untuk dia bisa haji ke Baitullah. Maka ada orang yang mereka terasa berat dengan ini semuanya. Maka untuk bisa senantiasa taat kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Sehingga sabar tetap terus sholat. Sabar dengan tetap terus berdakwah. Tanpa peduli lagi dengan rintangan-rintangan yang ada. Sabar untuk tetap terus bisa berinfak, mengeluarkan hartanya fisabilillah. Sabar dalam ketaatan secara umum. Yang kedua, sabar dalam menahan diri ini dari maksiat. Sabar untuk dia bisa bertahan tidak bermaksiat. Kenapa menjauh dari maksiat atau meninggalkan maksiat membutuhkan kesabaran? Ya karena maksiat itu asalnya oleh nafsu sangat diminati sekali. Sehingga ibaratnya kalau orang pengen maksiat itu kayak watung gelinding. Sehingga sangat gampang banget. Untuk kemudian dia bertahan tidak maksiat itu membutuhkan kekuatan untuk menahan batu gelinding tersebut. Sehingga membutuhkan ini ekstra tenaga. Dan sabar dalam menghadapi masaib, musibah-musibah kehidupan yang tidak mungkin kita lepas dari berbagai macam musibah tersebut. Entah sifatnya ringan, entah sifatnya menengah, entah sifatnya berat banget. Yang musibah ini semuanya membutuhkan kesabaran untuk seorang tetap di atas keridhaan Allah Ta'ala, jangan sampai dia kemudian melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, Allah menyebutkan bahwa sabar ini adalah diantara sifat ahlul jannah, diantaranya dalam surat Ar-Ra'du, yang di sana Allah menghimpun beberapa sifat yang mengantarkan pelakunya ke dalam jannah, sehingga di dunia ini ahlul jannah yang akan menempati jannah di akhirat kelak, dia berhias dengan sifat-sifat tersebut. Satu diantaranya adalah sifat sabri. Ini sifat kesabaran. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Rabbnya.
mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kesabaran. Karena di sana banyak hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Ya, di antaranya seperti untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan jannah sampai melihat wajah Allah taala, itu dibutuhkan orang taat kepada Allah dan istiqamah dalam ketaatan. Dibutuhkan orang menjauhi kemaksiatan. Dibutuhkan orang dia bisa menghadapi musibah dengan cara yang benar. Ini semuanya membutuhkan kesabaran. Sehingga dia menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, bisa senantiasa melakukan apa yang mengundang kecintaan dan keridhaan Allah Ta'ala. Wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dia tegakkan salat, dia menginfakkan sebagian rezeki mereka, baik infaknya sirran sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau juga dilakukan dengan terang-terangan. Wa yatrauna bil hasanati sayyi'ah, dia itu membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah yang akan mendapatkan ini sebaik-baik tempat, yaitu jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dia masuki bersama dengan orang saleh dari kalangan bapak mereka, istri mereka, anak turun mereka. Sehingga ini yang para ulama ini katakan dan ungkapan masuk surga sekeluarga. Orang sekeluarga di dunia bisa kembali bertemu di surga kelak ketika mereka sama-sama menghiasi hidupnya dengan keimanan. Sehingga mereka betul-betul terikat dengan ikatan iman di antara mereka, dan itu akan bisa membuahkan mereka masuk jannah sekeluarga. Maka di antara kemurahan Allah Ta'ala, tentu mereka kadar amalnya berbeda-beda, bisa menghasilkan tingkat surga yang berbeda-beda, tetapi orang yang surganya lebih atas bisa mengatrol orang yang surganya lebih rendah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat masuk menemui mereka di seluruh pintu. Salamun alaikum bima sabartum, mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum, disebabkan kalian selamat atas ini, kalian semuanya yang masuk jannah, ini semuanya disebabkan karena kesabaran kalian ketika di dunia. Ini adalah di antara sifat yang Allah sebutkan, bahwa di antara sifat ahlul jannah adalah di dunia mereka betul-betul senantiasa bersabar untuk bisa mewujudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk bisa menggapai nikmat yang Allah sediakan, jannah, dan puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan yang muncul adalah, mengapa sih ahlul jannah di dunia ini mereka mesti memiliki kesabaran? Maka di antara jawabannya yang pertama, karena memang Allah yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar. Dan seorang mukmin adalah orang yang mereka senantiasa menyambut seruan-seruan Allah SWT. Ketika Allah menyuruhkan kepada kaum mukminin untuk bersabar, maka dia pun bersabar. Sehingga bersabar itu termasuk bagian menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang Allah serukan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin adalah bersabar. Seperti di antaranya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, wahai orang yang hatinya telah berias dengan keyakinan tentang Allah, sehingga hatinya mencintai Allah, bahkan mengagungkan Allah, bahkan merindukan Allah. Wahai orang yang hatinya telah berias dengan keyakinan hari-hari setelah kematian, yaumul qiyamah. Wahai orang yang hatinya telah berias dengan iman seperti ini, isbiru, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian di dunia ini, sabar untuk senantiasa mentaati Allah,
sabar untuk senantiasa meninggalkan maksiat, sabar untuk senantiasa ini bertahan di atas musibah, merasakan bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Wasabiru, dan kuatkan kesabarannya itu. Kehidupan kita, segala hal yang kita dapatkan di kehidupan kita ini membutuhkan kesabaran dan bahkan membutuhkan kesabaran ekstra. Sehingga bersabar dan meningkatkan kesabaran. Bahkan bersabar dengan kesabaran yang dia miliki, sehingga tetap terus dia berlangsung kesabarannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mewujudkan kesabaran termasuk diantara bentuk mewujudkan perintah Allah, dan ini merupakan ibadah tersendiri. Setiap yang diperintahkan Allah artinya dicintai oleh Allah taala. Dan apa yang dicintai oleh Allah taala itu adalah merupakan ibadah. Maka bersabar itu merupakan bentuk ibadah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah kalian yaitu untuk menyelesaikan masalah, minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Artinya jadikan sabar dan salat sarana untuk menyelesaikan masalah. Sehingga masalah itu akan selesai dengan indah, dengan bagus, kalau dia hadapi dengan kesabaran, dia selesaikan dengan kesabaran. Banyak masalah-masalah yang menjadi ruwet dan bahkan semakin ruwet ketika dia tidak menyelesaikan dengan kesabaran. Berapa banyak orang mereka itu punya masalah, tapi ketika dia bersabar dengan masalah itu, dia bersabar. Artinya bersabar, ya dia kembalikan kepada Allah dan dia berusaha untuk terus berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, menghadapi masalah itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Allah. Maka kesabarannya membuahkan perkara-perkara yang indah di akhir ini penyelesaian masalah tersebut. Tetapi ketika seorang dia menghadapi masalahnya tidak bersabar, selalu berujung pada ini kinaan, berujung pada kekacauan. Tidak bersabar menghadapi istri, bisa berakhir dengan perceraian. Pertarungan di tengah rumah tangganya, nggak sabar. Nggak sabar dalam menghadapi kenakalan anak. Bisa menjadi berantakan, lebih memberatkan. Harusnya bersabar bagaimana kemudian dia bersabar untuk memperbaiki anak dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersabar menghadapi penguasa, akhirnya berontak, akhirnya kekacauan yang ada sehingga musibah melanda di mana-mana. Ini karena tidak sabar. Nggak sabar di jalan, minta maaf, berkendaraannya ya-yaan, berkendaraannya ini semaunya, akhirnya tabrakan, akhirnya malapetaka yang dia dapatkan. Ini semuanya adalah buah karena ketidaksabaran. Atau juga tidak bersabar dalam melaksanakan agama Allah Ta'ala, akhirnya ditinggalkan. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan zakat, dia tinggalkan infak, dia tinggalkan dakwah, dia tinggalkan qiyamul lail, dia tinggalkan baca Quran, karena diantaranya tidak bersabar. Rasulullah SAW, beliau pernah menasihatkan kepada seorang wanita, ittaqillaha wasbiri. Nabi nasihatkan seorang wanita yang sedang menangisi musibah yang sedang menimpanya. Kata Nabi, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah Anda kepada Allah, wahai wanita, dan bersabarlah. Sehingga Nabi memerintahkan wanita ini, yaitu bersabar. Nabi juga pernah mengatakan kepada para sahabat, fasbiru hatta talqauni alayyal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku, ini alal haud. Yaitu menjumpaiku di telaga haud. Ini bersabar dalam menunaikan syariat, ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian kita nanti berjumpa dengan Nabi di telaga Haud,
Karena orang-orang yang mereka menikmati telaga Haud, di antaranya orang-orang mereka bersabar untuk meniti sunnah Nabi, dia istiqamah, dia tidak membuat bid'ah, dia tidak menyimpang, dia tidak menjadi hamba yang durhaka, yang buahnya di antaranya dia bisa bertemu Nabi di telaga Haud. Dia diizinkan untuk menikmati telaga Haud. Demikian juga ketika Nabi itu memberikan semangat kepada putrinya yang kehilangan anaknya, inna lillahi ma akhad, sungguhnya milik Allah apa yang Allah ini ambil, walahu ma a'ta, dan bagi Allah apa yang Allah ini berikan, dan baginya apa yang dia berikan. Milik Allah apa yang Allah ambil, dan bagi Anda atau baginya, bagi orang itu apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Ini fal tasbir wal tahsib. Tidaklah seorang dia bersabar, dan tidaklah dia yaitu berharap pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga ini nasihat Nabi ini untuk bersabar dan berharap pahala dari Allah Ta'ala, sehingga menyerahkan usahanya kembali kepada Allah SWT. Sehingga di sini Allah memerintahkan hambanya untuk bersabar, Rasul memerintahkan umatnya untuk bersabar, dan Ahlul Jannah itu yang disifatkan Allah di dunia ini, mereka senantiasa bersabar dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya sampai mereka nanti menjumpai kematian dan mendapatkan janji jannah dari Allah SWT. Ini yang pertama, bahwa kenapa Ahlul Jannah di dunia mereka bersabar, karena bersabar adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Dan seorang mukmin mereka orang yang senantiasa berusaha untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin. Wattaqullaha mastata'tum. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyambut setiap seruan-seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tuntutan iman. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang akan bisa menghidupkan jiwa kalian. Yang kedua, kenapa Ahlul Jannah di dunia mereka berhias dengan sifat sabar? Li'annahum alimu annal khaira kullahu fi sabri. Mereka tahu bahwa kebaikan itu semuanya ada pada kesabaran. Sabar itu hasil akhirnya adalah kebaikan. Dengan sabar itu dia akan meraih ini segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Sehingga di antara yang Allah sebutkan, wala in sabartum lahwa khairul lissabirin. Seandainya kalian bersabar, maka kesabaran itu baik bagi orang bersabar. Akibat akhir kesabaran adalah kebaikan bagi orang-orang bersabar. Sehingga dalam kesabaran terkumpul sekian banyak dampak-dampak kesabaran atau kebaikan-kebaikan sebagai dampak daripada kesabaran. Kesabaran hanya akan menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Di antaranya adalah nanti ketika kita ini mendapatkan ayat-ayat dan hadis-hadis, buah-buah daripada kesabaran, yang semua buah kesabaran adalah kebaikan. Sebagaimana tidak sabar menghasilkan segala macam, yakni keburukan-keburukan. Demikian juga ketika seorang alim yang tahu tentang hakikat kehidupan menasihati kepada orang-orang yang mereka maftun dengan dunia, ini berkaitan dengan bagaimana komentar manusia saat Qarun tampil di depan mereka, sehingga kekayaan Qarun membuat
decak kagumnya manusia sampai mereka berangan-angan seandainya mereka itu bisa diberi seperti yang diberikan kepada Qarun. Ya laitalana misla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Aduh celakanya diriku, seandainya aku diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh Qarun telah diberikan bagian yang sangat besar. Dalam pandangan orang yang bodoh ini, orang awam secara umum yang maftun dengan dunia, seakan-akan pemberian Allah kepada manusia tentang dunia ini perkara besar, sangat besar, sehingga terkagum-kagum dengan apa yang dimiliki manusia berkaitan dengan dunia, dengan hartanya, dengan jabatannya, sehingga kebanggaan orang kafir itu rata-rata berkisar antara harta dan anak-anak mereka, jabatan mereka. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami lebih banyak hartanya dan anak-anaknya. Sehingga kebanggaan mereka pada harta dan anak-anak. Seorang mukmin enggak, kebanggaannya kepada iman dan takwa. Dunia sebanyak apapun yang ada di tangan mereka, mereka tidak merasa punya keutamaan kecuali dengan takwa. Dan dunia bagi mereka bukanlah tanda kecintaan Allah, yakni kecintaan Allah kepada dirinya. Tapi mereka tahu dunia adalah ibtila, ujian. Dan semata-mata semua yang dia dapatkan hanyalah semata-mata karunia Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan dia. Itulah Sulaiman yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dan apa yang dia miliki, dari mana datangnya. Kata Sulaiman, bersama dengan dia memiliki kerajaan yang hebat, angin diperbantukan Allah untuk menjadi kendaraan Sulaiman, cincin ditaklukkan Allah untuk membantu Sulaiman. Sulaiman bisa bicara dengan bahasa binatang, bahkan pasukan Sulaiman bisa membawa kerajaan Bilqis sekejap mata ke hadapan Sulaiman. Maka ini semuanya adalah keutamaan. Tetapi kata Sulaiman yang tahu tentang hakikat semuanya ini, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya semata-mata karunia Rabbku. Sehingga tidak angkuh, tidak sombong kayak Qarun. Wa ma utituhu illa min ilmin indi. Dia menisbatkan semua apa yang dimiliki itu adalah karena ilmunya, karena kehebatannya. Sehingga dia merasa luar biasa, merasa memang berhak untuk itu mendapatkan itu semuanya karena hebat. Orang yang berilmu mengomentari orang yang terkagum-kagum dengan hartanya Qarun. Bahkan dia bermimpi-mimpi seandainya dia bisa diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Apa kata Allah ahlul ilmi ini, orang yang berilmu ini, wa qala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang mereka Allah berikan ilmu. Orang berilmu memandang dengan ilmu. Dan agama kita adalah agama yang bagaimana kita senantiasa bersama ilmu dan bersama ahlul ilmi. Sehingga terus kehidupan kita terbimbing dengan ilmu. Maka seorang muslim harus memiliki semangat untuk senantiasa bersama dengan ahlul ilmi dan semangat belajar ilmu. Sehingga semua yang dilakukan, baik yang sifatnya lahir, batin, semuanya adalah dengan ilmu. Kata ahlul ilmi, orang Allah berikan ilmu, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang mereka beriman dan beramal saleh. Dan tidak akan bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang mereka bersabar. Orang-orang bersabar, orang mereka kuat, ini tangguh dalam melakukan amalan-amalan yang menjadi keridhaan Allah Ta'ala. Mereka bersabar dengan janji Allah, pasti mereka akan mendapatkan janji Allah Ta'ala. Sehingga di dunia mereka tangguh melakukan apa yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan janji Allah Ta'ala.
tidak tertipu dengan fenomena-fenomena yang sekilas yang merupakan sekedar fata morgana. Dia ada orang-orang yang betul-betul mengetahui hakikat kehidupan dan mengejar sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sebenarnya. Maka ahlul ilmi tidak tertipu dengan dunia. Maka dia nasihatkan kepada orang-orang yang mereka tertipu dengan dunia ini agar mereka lebih menginginkan apa yang ada di sisi Allah, karena ma indallah ini bakin. Ma indakum yang fat wa ma indallah bakin. Apa yang di sekalian akan hancur, akan habis, rusak, sedang lenyap. Adapun yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Sehingga berharaplah dengan apa yang ada di sisi Allah SWT, dan ini membutuhkan kesabaran. Tidak akan bisa mewujudkan ini kecuali orang mereka ini hatinya memiliki kesabaran. Ketika Allah berbicara tentang muamalah di antara manusia, banyak banget muamalah manusia kepada kita itu yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan. Tetapi di antara akhlaknya seorang mukmin yang bersabar, justru dia akan menghadapi keburukan orang itu dengan kebaikan. Maka Allah katakan, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang tadinya antara Anda dengan dia itu ada permusuhan, seakan-akan kemudian berubah menjadi sebuah orang yang atau seorang yang sangat dekat, sangat akrab. Tetapi tidak akan bisa mewujudkan seperti ini, membalas keburukan dan kebaikan itu, kecuali orang mereka bersabar dan memang betul-betul memiliki himmah yang aliyah, cita-cita yang tinggi, memiliki bagian yang besar, sehingga bisa berlapang dada karena kuatnya harapan mereka terhadap apa yang di sisi Allah Ta'ala. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Tidak akan mendapatkan model kehidupan seperti ini kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak akan mendapatkan model kehidupan seperti ini kecuali orang yang mereka memiliki bagian hidup yang sangat besar. Demikian juga Nabi SAW kita mengatakan bahwa seorang mukmin dengan kesabarannya itu, dia akan mendapatkan ini kebaikan yang maksimal. Seorang mukmin dia memiliki gaya hidup yang semuanya baik. Gaya hidup yang semuanya baik. Dan itulah perilaku yang sangat menakjubkan pada pribadi orang-orang yang mereka beriman. Nabi mengungkapkan dengan kalimat ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan keadaan orang-orang mukmin. Semua perkaranya baik, nggak ada yang buruk, semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan seperti ini nggak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Selain orang mukmin tidak akan memiliki gaya hidup yang seperti itu. Apa yang dimaksudkan gaya hidup yang serba baik itu? In asabat usarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabat udarra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah, dia lisannya mengucapkan alhamdulillah, dia gunakan nikmat itu untuk semakin mendekat kepada Allah dan semakin berbuat baik kepada para hamba Allah Ta'ala. Sehingga itu akan membuat hidupnya nyaman, lapang dada, dan semakin dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada dia. Karena syukur itu akan menambah, yaitu kenikmatan kepada orang tersebut. Wa in asabat udarra sabara fakana khairan lah. Kalau dia tertimpa musibah, hal-hal yang dia anggap menyedihkan, tidak menyenangkan, kesulitan-kesulitan, dia bersabar.
dan sabar itu baik bagi dia. Kesabaran akan membuahkan kelapangan dada. Orang yang sabar, dia kemudian dia ridha dengan takdir Allah, hatinya lapang. Bahkan kemudian dia bagaimana kuatnya harapan dengan sabarnya itu mendapatkan janji-janji Allah tentang kesabaran. Yang buah kesabaran dari mendapatkan musibah sangat banyak. Di antaranya derajatnya diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang Allah sediakan derajat yang sangat tinggi, yang ini tidak bisa diraih dengan amal yang mereka lakukan. Amalnya nggak nutut untuk mengangkat derajat dia. Terus bagaimana cara Allah mengangkat derajatnya? Allah berikan ujian bersabar, musibah bersabar, sehingga dia terangkat ke derajat yang sangat tinggi. Sehingga kesabaran dalam menghadapi musibah yang dihadapi itu akan membuat dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Yang kedua, musibah ini akan menggugurkan dosa-dosa. Sehingga ada orang mereka itu tertimpa musibah beruntun terus menerus dan dia husnudzan kepada Allah, dia bersabar, maka yamshi alal ardi walaysa ini ali khati'ah. Dia berjalan di muka bumi sampai dia dalam keadaan ini berjalan tanpa ada kesalahan sama sekali. Telah digugurkan dengan musibah-musibah yang menimpa ini dirinya. Dan kesabaran ini pula yang akan menjadi yaitu yang akan menyebabkan dia mendapatkan lipatan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang bersabar itu akan memberikan pahala tanpa hitungan. Sehingga kesabarannya akan betul-betul membuat mereka ini meraih prestasi tingkatan yang sangat tinggi, kemuliaan di sisi Allah SWT, sehingga semuanya baik. Semuanya baik. Seorang mukmin bahkan di tengah-tengah musibah yang dia dapatkannya selalu masih bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan pada orang lain. Ucapan seperti ini tidak akan mungkin bisa keluar kecuali pada orang yang mereka beriman kepada Allah. Bagaimana melihat musibah yang datang bahkan bisa menjadi sebuah janji karunia yang penuh harapan, sehingga bisa ibaratnya bisa mengolah sampah menjadi emas. Berikutnya di antara yang ketiga, kenapa ahlul jannah di dunia mereka bersabar? Anna aqibatas sabri hiya atamkin wa nasr alal a'da. Bahwa dampak atau akibat akhir kesabaran adalah Allah berikan padanya atamkin, ini kekuasaan dan pertolongan terhadap para musuh. Ketahuilah bahwa musuh ini berusaha untuk selalu menghancurkan dan menghinakan kaum mukminin. Mereka tidak pernah berhenti untuk membuat makar-makar kepada kaum mukminin. Wa makaru, mereka selalu menyusun makar. La yasaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum. Ini tahu. Mereka selalu berusaha untuk memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Mereka akan infakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka akan infakkan hartanya seberapa butuhnya anggaran biaya, anggaran belanja untuk menghalangi atau untuk mewujudkan program pemurtatan akan dia keluarkan. Akan dia keluarkan. Orang-orang yang mereka bersabar, maka Allah akan berikan kepada mereka yakni kemenangan, pertolongan dari para musuhnya. Lihatlah bagaimana Yusuf yang bersabar dengan segala macam makar saudara-saudaranya, yang menyimpan hasad, kedengkian, sehingga bagaimana upayanya untuk menghancurkan Yusuf, sehingga Yusuf akhirnya terlunta-lunta, ketulau-tulau kata orang itu. Tapi berakhir Yusuf dengan menjadi seorang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Dan ini merupakan buah kesabaran. Sehingga kata Nabiullah Yusuf ketika berdialog dengan saudara-saudaranya, ana Yusuf wa hadza akhi, ini saya Yusuf dan ini saudaraku Binyamin.
qad mannallahu alaina, Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah, mereka bersabar, maka sungguhnya tidak akan menyanyiakan pahala orang yang mereka berbuat baik. Sehingga kesabaran memberikan dampak ini akhir yang baik, memberikan an-nasr wa tamkin. Ketika Nabi menasihatkan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil, tapi telah Nabi nasihatkan dengan poin-poin yang sangat penting. Satu di antara nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, wa'lam annan nasra ma'asabri. Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Artinya kalau pengen mendapatkan pertolongan Allah, bersabarlah. Tentu sabar itu bagaimana dia berbuat untuk senantiasa di atas agama Allah dalam menghadapi segala macam kesulitan yang dihadapinya. Bersabar itu bergerak, bukan tidak bergerak. Bersabar itu beramal, bukan tidak beramal. Dia beramal yang menuntut dia terus di atas agama Allah, tidak menoleh ke kanan ke kiri. Sedangkan faktor yang menggelincirkan sangat banyak, dia bersabar. Terus menghadapinya tetap di atas petunjuk Allah SWT. Menghadapi segala macamnya, dia betul-betul bagaimana bisa, yang paling penting bisa bertahan di atas agama Allah betapapun kondisinya. Ia membutuhkan kesabaran yang sangat kuat. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran yang dimilikinya. Oleh karena itulah beliau nasihatkan kepada para dai yang mengharapkan pertolongan Allah SWT, bersabarlah, jangan istijal. Bersabar mengikuti tahapan-tahapan dakwah. Bersabar mendidik masyarakat untuk mereka berawal dengan memahami akidah. Bersabar membimbing mereka untuk bisa melaksanakan ajaran Islam. Bersabar menuntun mereka untuk berjalan di atas jalan yang terang benderang. Membutuhkan kesabaran. Termasuk kesabaran dalam menghadapi musuh. Menghadapi berpalingnya manusia dari dakwahnya. Menghadapi intimidasi musuh. Yang ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabat yang sedang menghadapi kenyataan pahit, Ammar bin Yasir sekeluarga habis terbantai di tangan Abu Jahal. Bapaknya mati, ibunya ditombak kemaluannya sampai mati. Ammar bin Yasir disiksa sampai enggak kuat, sampai mengucapkan kalimat kufur yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi bisa memberikan penguatan kalimat apa? Sabran ala Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat tinggal kalian adalah ini surga. Tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Kalimat ini sabran ala Yasir, kalimat yang menguatkan jiwa mereka untuk tetap bertahan di atas agamanya walaupun menghadapi kenyataan pahit. Ammar bin Yasir kemudian Khabab pernah disiksa oleh orang Quraisy sampai kulitnya melepuh-melepuh. Saat melihat Nabi, Khabab mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tantasir lana, ala tad'ulana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami, tidak menolong kami? Lalu Nabi cerita kepada yaitu Khabab, menyampaikan tentang kondisi kaum yang terdahulu. Bahwasanya orang sebelum kalian ada yang mereka ini disiksa oleh ini kaumnya dengan cara dia ditanam di bumi, di atas kepalanya diletakkan ini gergaji, lalu dari batok kepalanya ini digorok krok sampai kemudian sigar tubuhnya jadi buah. Ada yang mereka diletakkan sisir besi, kemudian sisir itu dipakai untuk nyisir tubuhnya sampai memisahkan antara daging dan tulang belulangnya. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana sangat perihnya dan pedihnya. Dan beliau mengatakan kepada Khabab bahwa mereka dengan perlakuan yang seperti itu, fama yasuddu dzalik an dini, tidak menghalangi dia untuk tetap bertahan di atas agamanya. Artinya bersabar. Bersabar kokoh di atas agamanya bersama dengan perlakuan mereka yang sangat mengerikan itu.
Lalu Nabi menegaskan pada Khabbab, wallahi, demi Allah ya Khabbab, la yutimannallahu hadzal amra hatta yasira raqib min san'a ila hadral maut la yakhafu illallah. Demi Allah ya Khabbab, bahwasanya Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, artinya memenangkan urusan agama ini, sampai nanti akan ada orang berjalan dari san'a ke hadral maut, nggak ada yang ditakutkan kecuali hanya ini Allah Ta'ala. Dan ini singa-singa atas dombanya. Pesan Nabi, walakinakum tastajilun, tapi kalian itu istijal. Jangan istijal. Bersabarlah, hanya bersabarlah. Jangan istijal. Sehingga seorang mukmin dia akan mengikuti tahapan-tahapan. Akan mengikuti tahapan-tahapan dengan sabar, sesuai dengan tingkatannya. Tidak istijal. Istijal itu tergesa-gesa melakukan sesuatu belum pada waktunya. Maka termasuk perjuangan Islam kaum muslimin ada tahapannya. Nabi lihat tahapan ketika masih di Mekah, bahkan Allah melarang mereka untuk angkat senjata. Ufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Mereka diperintahkan bersabar, tidak membalas karena masih lemah. Bisa nanti diberangus habis. Sehingga perintah Allah bersabar. Sebagian sahabat punya kekuatan yang Masya Allah, tapi tetap diperintahkan Allah bersabar. Ini kan yang terbaik begitu. Sehingga istijal ini yang akan merusak ini perjalanan seorang, sehingga dia tidak bersabar. Karena istijal. Semuanya kalau istijal tergesa-gesa tidak akan menikmati buahnya. Ini manistajala bisyai'in, barang siapa yang dia tergesa-gesa dalam suatu perkara, maka dia akan terhalang khorima, dia akan terhalang dengan ini buah manis yang akan dia dapatkan. Dia akan terhalang untuk menikmati buah ini manisnya. Seorang mereka belajar dan istijal, maka dia akan kehilangan rasa manis hasil belajarnya. Demikian pula semuanya itu membutuhkan kematangan. Untuk matang ini membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Sehingga membutuhkan dia sabar dalam menjalani proses. Semuanya ada prosesnya. Bagaimana seorang bersabar dengan proses yang harus dia lalui tersebut. Maka adalah seorang apalagi dai betul-betul dia bersabar dengan dakwahnya. Terkadang dakwah itu ya dia sendiri harus mempersiapkan untuk dakwahnya, memakan waktu yang banyak, kemudian akhirnya tidak sempat untuk dia membangun usaha yang bisa memenuhi kebutuhan dengan berlebih, serba kecukupan, terkadang penuh dengan kekurangan. Bersabarlah, apa yang sedang ditangani sesuatu yang sangat luar biasa. Kadang harus bersabar dengan tanggapan mat'u yang menjengkelkan, tidak segera mereka menyambut seruan dakwahnya, bukan tidak segera menyambut seruan dakwahnya, bahkan terkadang harus menghadapi kenyataan pahit bagaimana mereka memusuhi dengan permusuhan yang sengit. Berapa banyak yang kalau Nabi dan para salaf bagaimana telah mencontohkan yang sangat luar biasa. Bagaimana para nabi mereka dicaci maki, diusir, dibunuh, di segala macam. Dan Allah mewasiatkan fasbir, bersabarlah. Kama sabara ulul asmi minar rusul, sebagaimana bersabarnya para ulul asmi dari kalangan para rasul. Dan wala tastajil lahum, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk menginginkan kebinasaan bagi kaumnya. Membutuhkan kesabaran. Mengajar membutuhkan kesabaran. Terkadang dari kita mengadakan ruang belajar tadinya 100, lalu berguguran pritil sampai tinggal loro atau telu, maka tetap membutuhkan kesabaran. Bagaimana seorang terkadang muridnya tinggal 1 atau 2, tapi melalui dia Masya Allah sang guru terangkat ini melalui ini orang tersebut. Dan itu buah kesabaran untuk mendidik seorang. Maka ada seorang dia betul-betul bersabar, termasuk ini kaum muslimin bersabar menghadapi makar-makar musuh, permusuhan musuh.
Yang kesabaran ya artinya bertindak dengan sesuai dengan jalur syariat yang Allah ajarkan, tidak menyimpang, sehingga kenyataan pahit seperti apapun dihadapi dalam rangka tetap terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara buah kesabaran adalah kenapa dia di dunia itu alul jannah bersabar, karena dengan sabar itu dia ingin mendapatkan mahabbatullah dan ma'iyatullah. Buah kesabaran dan mendapatkan kecintaan Allah dan kebersamaan Allah. Hamba ketika telah dicintai Allah, yang Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang bersabar. Hamba ketika dicintai Allah, Allah akan panggil Jibril, bahwasanya Allah mencintai hamba ini. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai sefulan, cintailah sefulan. Jibril kemudian memanggil para malaikat mengumumkan Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Sehingga ini hasil ketika seorang hamba dicintai Allah Ta'ala. Hamba yang Allah cintai tidak akan dilemparkan ke dalam jahanam. Hamba yang Allah cintai, maka dia akan dikabulkan setiap permintaannya. Kata Nabi, ada seorang hamba, kalau dia secara penampilan zahir madfu'un bil albwab, kalau datang ke pintu-pintu orang itu disingkirkan atau ditolak karena enggak menjaji, kata orang itu. Enggak ada yang bisa diharapkan dari dia enggak menjaji. Tapi Masya Allah, lau aqsama ala Allah la abarrohu. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang dia minta itu. Artinya dia memiliki kedekatan dengan Allah, dia wali-wali Allah. Zahirnya seakan orang tidak membutuhkan dia, tapi kedekatan dia kepada Allah, Masya Allah, apa yang dia minta kepada Allah, Allah akan ini kabulkan. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala. Kebersamaan Allah itu ada kebersamaan yang umum, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan umum, Allah menyertai semua hambanya tanpa ada yang terlewatkan dari liputan Allah Ta'ala. Tidak ada yang terlewatkan dari liputan Allah Ta'ala, semuanya diliput oleh Allah Ta'ala. Ma'iyah yang khusus adalah kebersamaan Allah kepada hamba ini dalam bentuk pertolongan, an-nasr, kemudian atas ini pengokohan, kemudian pertolongan Allah Ta'ala. Ini adalah ma'iyatullah yang khusus. Allah membersamainya, ini Allah menolongnya, Allah mengawasinya. Allah betul-betul menyertai ini hamba tersebut, sehingga dia senantiasa dalam pengawasan Allah, pertolongan Allah. Allah terus melihat ini kondisi hamba tersebut, ini memberikan pertolongan senantiasa. Allah ini tahu kondisinya dan akan memberikan pertolongan. Ini ma'iyatullah, yang dia ma'iyatullah ini akan didapatkan datanya dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang ini bersabar. Kemudian di antara pula bahwasanya dengan kesabaran ini pula seorang hamba dia akan diselamatkan minal khusranil mubin, dari kerugian yang nyata. Kerugian ini yang puncaknya kerugian akhirat. Innal khasirinal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi itu orang merugikan dirinya dan keluarganya dari kiamat kelak. Karena ketika seorang dia rugi di akhirat, maka tidak bisa ditutup dengan apapun untuk mengentaskan dari kerugian itu. Walaupun dia punya emas sebesar bumi, walaupun dia punya dunia 2 kali lipat, walaupun dia tebus dengan seluruh penduduk bumi, semuanya nggak dapat, nggak bisa. Sehingga kebangkrutan hakiki, kebangkrutan dari kiamat kelak. Kerugian hakiki, kerugian dari kiamat kelak. Dan yang akan mengeluarkan dari sifat kerugian, menyelamatkan dari sifat kerugian ini diantaranya as-sabru wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu kata Allah dengan waktu yang ada betul-betul berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah, kemudian sabar. Nah, sabar ini akan mengeluarkan dari sifat kerugian, sehingga dia akan berakhir dengan keberuntungan. Dan dengan kesabaran dia akan mendapatkan imamah fidin. Kepemimpinan dalam agama ini didapatkan dengan 2 hal, yaitu dengan as-sabru wal yakin.
Ketika Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan di antara mereka para imam yang betul-betul mereka mencapai derajat imam, memerintahkan manusia dengan petunjuk Allah SWT. Pertanyaannya, dengan sebab apa mereka mencapai derajat imam? Ini manusia terdepan, derajatnya tinggi, lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena kesabaran mereka dan mereka yakin dengan ayat Allah Ta'ala. Dua kekuatan ini, sabar dan yakin, dengan kata lain sabar itu kekuatan amal, yakin kekuatan ilmu. Dua kekuatan ini akan menyempurnakan manusia. Sebagaimana dua kekuatan akan mengangkat manusia, ada dua kekuatan yang akan menghancurkan manusia. Kekuatan syahwat, kekuatan syubhat. Syahwat dihadapi dengan sabar. Orang ketika menghadapi gejolak-gejolak syahwat, maka ketika dia bersabar, syahwat terselesaikan. Kalau dia menghadapi syubhat dengan ilmu, sehingga akan terbongkar semua kepalsuan-kepalsuan, maka semakin dia memiliki kesempurnaan kesabaran, kesempurnaan ilmu, akan dia semakin menempati derajat yang tinggi, imamah, yaitu fiddin. Berapa banyak orang mereka itu karena nggak sabar, maka dia tinggalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Meninggalkan dia karena nggak sabar, maka dia tinggalkan majelis ilmu, dia tinggalkan belajar ilmu. Nggak sabar, dia tinggalkan menghafalkan Quran. Nggak sabar, dia tinggalkan salat. Nggak sabar, dia tinggalkan dakwah dan seterusnya. Sehingga ketidaksabarannya membuat dia kemudian justru jatuh, yaitu rendah. Dan dengan sabar ini pula dia mendapatkan pahala besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Orang yang bersabar pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala tanpa hitungan. Amal pahala itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Kesabaran mengantarkan orang mendapatkan pahala lipatan yang tidak terhingga. Sehingga kesimpulannya, barang siapa yang dia pengen menjadi ahlul jannah, maka hendaklah dia berhias dengan akhlak sabar. Dan sabar ini nggak ada tempat tokonya, nggak ada. Nggak beli sabar di toko ini, nggak ada. Sabar itu harus belajar. Sehingga belajar sabar yang Allah akan berikan kesabaran. Waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar bersabar, dia akan Allah berikan kesabaran. Membutuhkan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk mendidik dirinya berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, Allah akan tunjukkan jalan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah barang siapa bersungguh-sungguh untuk bisa melatih dirinya bersabar, Allah akan berikan ini kesabaran. Mudah-mudahan Allah dengan taufiknya senantiasa membimbing kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersabar, sehingga Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat kelak dengan kesabaran tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada Ustadz yang sudah memberikan materi yang insyaallah sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang hari ini, yaitu masih dalam pembahasan mengenai sifat ahlul jannah, yaitu salah satunya sabar. Yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sabar. Kita berdoa untuk kita supaya Allah berikan sifat sabar tersebut, dan tentunya hal tersebut harus kita usahakan ya, supaya bisa mendapatkan sifat sabar. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah di pesan WhatsApp sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kami ajukan langsung. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita mencoba berusaha untuk bersabar ketika awal terkena musibah karena kehilangan salah satu anggota keluarga kita yang sangat kita cintai, dan kita juga membaca kalimat istirja dan memohon gantinya untuk Allah gantikan dengan yang lebih baik. Namun tetap saja di hari-hari yang selanjutnya yang sudah waktu berlalu lama itu ada kesedihan ketika mengingatnya, dan juga ada rasa penyesalan bersalah kepadanya. Apakah hal tersebut dapat dikategorikan masih dalam ruang lingkup sabar ataukah sudah berada di luarnya, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi mengajarkan pada kita sebagaimana ketika Nabi menasihatkan seorang wanita yang sedang kena musibah,
yang dia bersedih, dia menangis. Nabi katakan, ittaqi wasbiri, wahai wanita, bersabarlah dan bertakwalah Anda kepada Allah dan bersabarlah. Kata dia, kamu sih nggak mengalami musibah seperti aku. Kemudian orang ada yang mengingatkan, wahai wanita, tahu nggak siapa yang nasihat kamu tadi itu? Itu Nabi. Wanita langsung kemudian ke rumah Nabi dan Nabi bisa ditemui. Lalu Nabi katakan, ini as-sabru fi satmatil ula. Sabar itu di awal kejadian. Jadi sabar yang sempurna itu di awal kejadian. Bagaimana dia bisa bersabar semenjak tertimpa musibah tersebut. Yang kedua, kesedihan kita tidak menghilangkan sifat sabar. Nabi ketika kehilangan yaitu putranya Ibrahim, di antaranya Nabi meneteskan air mata. Sampai orang-orang, ya Rasulullah engkau menangis, laki-laki menangis. Nabi katakan, ini al-ainu tatma. Mata itu meneteskan air mata. Wal qalbu yahzan. Hati itu bersedih. Tapi wala naqul ilama yurdi rabb. Tapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Lisan tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin, seorang hamba bersedih biasa dengan kejadian yang menimpa dia. Mata bahkan menangis biasa. Mata meneteskan air mata adalah tetesan rahmat. Kemudian kesedihan hati biasa. Itu adalah karena bagaimana tidak sedih, dia kehilangan sesuatu yang sangat menjadi buah hatinya. Tetapi lisan dan perbuatan dia tidak melanggar. Dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya tidak menunjukkan orang yang kemudian tidak ridha dengan takdir Allah taala, dia ridha. Maka untuk dia bisa meningkatkan kesabaran dia tidak lain kecuali dengan dia semakin menguatkan imannya. Mengingat yang pertama sabar adalah ini perintah Allah, bagaimana dia belajar bersabar terus berusaha untuk meningkatkan kesabaran. Yang kedua yaitu mengingat tentang pahala-pahala besar yang disediakan Allah bagi orang mereka bersabar. Yang ketiga, dia bagaimana melihat bahwa musibah yang dia terima tidak lebih besar dibandingkan dengan musibah yang lainnya. Di antara musibah yang besar itu musibah agama. Yang Nabi kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Selama itu masih musibah dunia itu masih kecil. Musibah agama itu berat. Musibah dunia itu ya hilangnya uang, hilangnya harta, hilangnya rumah, hilangnya jabatan, sakit yang menimpa dan seterusnya. Musibah agama sama. Hilangnya salat, hilangnya khusyuk, hilangnya ketakwaan, hilangnya ibadah, amal. Dia bermaksiat atau dia terkena syubhat atau dia tergelam dalam syahwat, ini musibah agama. Musibah agama lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan dengan musibah dunia. Sehingga dia ingat musibah yang menimpa dia alhamdulillah bukan musibah agama, masih musibah dunia. Alhamdulillah masih lebih kecil, tidak tertimpa musibah yang lebih besar. Sehingga dia betul-betul akan bisa menghibur dirinya. Dan seorang salaf mengatakan laulal masaib lawaratnal akhrata minal mafalis. Kalau kita ini tidak terkena musibah, boleh jadi kita akan bisa masuk ke kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Sehingga dengan cara dia menguatkan imannya, semakin mendalami tentang sifat Allah, akan semakin besar harapannya kepada Allah. Dia mengingat kadar musibahnya, dia berharap pahalanya dan seterusnya, itu insya Allah akan meringankan musibah. Intinya kesedihan itu wajar-wajar biasa, wajar-wajar saja, tetapi mukmin selalu dia kembali kepada Allah Ta'ala, mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga mukmin yang dikatakan oleh Nabi, Allah Ta'ala katakan, ini ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk diantaranya mengingat Allah ketika musibah. Sehingga itu kita musibah, qaddarallahu masya'afal. Sudah ditakdirkan Allah tentang apa yang menimpa ini. Lalu dia berharap dengan apa yang di sisi Allah Ta'ala. Sedih di awal nggak ada masalah. Tapi dia kemudian kembali kepada Allah, itu yang akan menenangkan hatinya. Sehingga
bagaimana sikap Sulaim yang sangat luar biasa ketika menghibur ini suaminya yang kehilangan anaknya dengan cara yang trik yang sangat luar biasa. Anaknya sakit, kemudian sampai meninggal. Ketika suaminya datang, bagaimana kabar anak kita? Lebih tenang dari yang kemarin. Memang lebih tenang, sekarang sudah meninggal, tenang, enggak gelisah seperti kemarin. Kemudian Ummu Sulaim siapkan masakan yang paling enak untuk suaminya sehingga menikmati masakan itu. Kemudian berdandan yang cantik sehingga bahkan malam itu kemudian bercampur. Baru setelah itu bicara dengan suaminya baik-baik. Suamiku, seandainya ada orang meminjamkan barang, kalau diambil boleh enggak? Ya jelas dikembalikan, boleh kembalikan. Anak kita sudah diambil yang punya. Maka tentu Abu Sulaim seakan-akan marah, berontak. Kemudian kasih nibah kepada Nabi. Nabi mendoakan keberkahan kepada keduanya atas sikapnya tersebut. Ini adalah lihat bagaimana Ummu Sulaim, lihat bagaimana luar biasa dalam mensikap musibah yang ada dan bagaimana juga bersikap para suaminya yang sangat luar biasa. Ini hanya dilakukan orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Intinya mengembalikan pada Allah agar kita lebih bisa tenang. Sedih itu biasa karena itulah hal yang manusiawi, tapi mukmin mengembalikan kepada Allah SWT sehingga dia semuanya perkara yang baik saat kita terkena musibah maupun mendapatkan nikmat Allah SWT. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya yang kedua masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustaz, dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sebatas mana kita menghadapi pasangan hidup kita yang dimana salah satunya ini kan ada beberapa pertanyaan senada Ustaz yang kami satukan. Sebatas mana kita bersabar untuk menghadapi pasangan hidup kita di mana salah satunya sudah mendapatkan hidayah sunnah dan satunya belum Ustadz. Dan sering kita memberikan nasihat atau mendakwahi pasangan kita supaya juga mengikuti apa yang kita ikuti sebagai kebenaran ini, yaitu manhaj salaf, namun selalu menolaknya dan sering marah-marah ketika dikasih tahu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita lebih baik bersabar saja dan mengharapkan surga, ataukah ada keputusan yang lain yang harus diberikan terhadap pasangan tersebut? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya. Kalau Allah nasihatkan pada Nabi kita, wasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, bersabarlah Anda sebagaimana bersabarnya ulul asmi dari kalangan para rasul. Di dalam rumah tangga kita, diantaranya kadang-kadang kita diuji dengan istri yang jelek, istri yang durhaka, istri yang membangkang. Maka belajarlah kita kepada Nabiullah Nuh, diantaranya yang Allah uji pula dengan istri yang kafir. Belajarlah kita kepada Asia, istrinya Fir'aun, bagaimana punya suami kayak Fir'aun. Tentu semuanya adalah menghadapi masalah yang sangat menyedihkan di tengah-tengah berumah tangga dengan istri yang kafir atau dengan suami yang masih kafir. Dan bagaimana bersabarnya mereka untuk terus berdakwah, menasihati. Ya, tentu yang terbaik adalah bersabar. Bagaimana menjadikan istri yang seperti ini, apalagi masih muslim, muslimah, ya bersabar dengan segala macam cara. Bagaimana nasihat kita lebih gampang diterima. Minta maaf, istri itu sering sekali takluk minta maaf dengan uang. Jadi kalau difasilitasi duit yang banyak, biasanya gampang takluk. Kalau suaminya pelit, galak, ya mungkin susah banget juga dinasihati. Tapi coba bagaimana menjadi suami yang dermawan, suami yang betul-betul bisa memuaskan istri, kemudian suami yang terasa oleh istri adalah jagoan, pahlawan. Mudah-mudahan dengan begitu nasihat-nasihat agama kita bisa diterima dengan lebih mudah. Ya tentu yang lebih tahu adalah suami masing-masing atau antum yang lebih tahu gimana melakukan istri yang dengan cara yang terbaik. Tapi intinya prinsip dalam dakwah itu diantaranya Nabi
bagaimana sering melunakkan hati orang dengan dunia. Dengan dunia. Berawal dari mereka mendapatkan keuntungan dunia sehingga senang sampai menjadikan Islam itu lebih mereka cintai dari dunia dan seisinya. Kadang-kadang kita laki-laki pelit dan kasar kepada istri. Maka jangan salahkan kalau istri kemudian nampak durhaka kepada kita dan bangkang banggil. Maka mesti pertama kita koreksi diri kita. Sehingga musibah itu kata para ulama, kalau kita mendapat musibah termasuk musibah mendapatkan istri yang kurang baik. Maka pertama, apa yang kita dapatkan itu boleh jadi itu adalah merupakan hukuman Allah Ta'ala. Uqubah, hukuman Allah Ta'ala. Kalau itu hukuman Allah kepada kita, karena dosa-dosa kita, maka hukuman kayak gini dihadapi bukan dengan kejengkelan dan kemarahan, tapi dengan kembali kepada Allah. Bagaimana dia bertobat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, menangis di hadapan Allah, sehingga bagaimana Allah bisa mencabut ini hukuman tersebut. Yang kedua, boleh jadi apa yang kita dapatkan itu adalah ujian bagi kita. Ujian itu dihadapi dengan kesabaran, sehingga bagaimana bersabar dan terus berusaha untuk yaitu mengajak itu beriringan berjalan di atas jalan sunnah membutuhkan kesabaran. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi obat bagi kita untuk terus bersabar. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silahkan kami tunggu di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan kami tunggu. Nah, apakah ada yang terhubung di kesempatan siang hari ini kepada Ustadz? Ya. Sambil menunggu kembali Ustadz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali Ustadz. Naam, yang ketiga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita melihat kondisi sekarang kaum muslimin yang saat ini sedang dibantai oleh Zionis Yahudi. Apakah kita berdosa Ustadz jika kita hanya bisa melihat saja dan bersabar dengan genosida tersebut? Dan apakah benar ada fatwa jihad kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini yang katanya juga difatwakan oleh ulama dunia? Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mampu untuk pergi berjihad ke sana Ustadz? Apakah berdosa Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Berkaitan dengan apa yang kita hadapi di depan mata dari kondisi rakyat Palestina atau negeri Palestina, yang pertama memberikan pelajaran pada kita, begitulah hakikat Yahudi yang tidak pernah ridha terhadap kaum muslimin. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan juga sekaligus mengajarkan pada kita betapa bengisnya Yahudi dan kerasnya permusuhan Yahudi dengan Islam. Wala tajidanna asyaddana si'adawatan lilladzina amanu al-yahuda. Ya, Anda akan dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada kalian mukminin adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, kemudian orang-orang musyrik. Ini adalah pelajaran bagaimana Allah mengajar kepada kita tentang karakter watak aslinya orang-orang Yahudi. Yang kedua, bagaimana al-kufru milah wahidah. Kekafiran dalam milah wahidah, satu kesatuan, agama yang satu. Bagaimana sekutu-sekutu Israel, ini orang-orang kafir melihat pembantaian kayak gitu, nggak ada hatinya sama sekali. Bahkan keputusan-keputusan baik sering kemudian diveto begitu saja, ya karena mereka punya veto. Sehingga bagaimana juga kekafiran milah yang satu. Jangan berharap dengan mereka. Jangan merengek-rengek dengan kebaikan mereka. Orang-orang kafir, mereka tidak akan memberikan loyalitasnya kepada kaum mukminin. Kemudian yang ketiga, ya seperti tadi kita mengambil hikmahnya bahwa itu adalah musibah. Itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Bisa jadi merupakan hukuman Allah, bisa jadi merupakan musibah yang semuanya membutuhkan kita kembali kepada Allah dan bersabar. Adapun kitanya yang melihat fenomena seperti itu, tinggal lihat Anda siapa. Kalau Anda memang punya kemampuan, kuasa yang bisa mengerahkan militer dan bisa bermanfaat kekuatan Anda, lakukan sesuai dengan kekuatan Anda. Tetapi kalau kita adalah rakyat biasa, ya bisanya hanya berdoa,
membantu dengan harta, ya silakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Doakan mereka, bantulah dengan ini harta yang kita miliki melalui saluran yang telah akan bisa mengantarkan kepada meringankan ini mereka. Sehingga yang penting ada kepedulian, tidak cuek dan tidak kemudian tutup mata. Bagaimana dia mendoakan, bagaimana dia berusaha untuk membantu, tapi semuanya melihat kenyataan sesuai dengan kemampuan atau dengan kemudahan yang Allah berikan kepada ini kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Dan bagaimana Ustadz, apakah masih ada waktu untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab ini? Kalau masih ada, silakan Ustadz. Iya, kami berikan kesempatan, silakan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon ya di 021-823-6543. Kami tunggu untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Bagaimana untuk rekan-rekan sekalian yang ya, sekali lagi silahkan. Kami ingin Anda yang ingin bertanya silahkan di 021-823-6543. Kami tunggu sekali lagi. Berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan. Halo? Iya. Nah, Ustadz, sepertinya untuk pertanyaan di layanan pesan WhatsApp pun alhamdulillah sudah kami ajukan, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan Ustadz untuk pertemuan di akhir ini untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita untuk senantiasa bisa lurus di atas agamanya, karena semuanya kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah yang celah-celah menggelincirnya sangat banyak banget. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjaga agama kita, yang agama kita adalah modal pokok kehidupan kita. Agama kita rusak, nggak ada lagi harapan kebaikan yang kita ini harapkan. Kemudian juga yang kedua, mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan pada kita kesabaran, khususnya di zaman-zaman seperti ini, bagaimana kita betul-betul bersabar mendekat kepada Allah Ta'ala. Al-Haras ini al-ibadah fil harat, beribadah di zaman fitnah itu adalah kaijrati ilayah, seperti yang hijrah bersama Nabi, berhijrah kepada Nabi, sehingga sibukkan kita dengan ilmu dan amal, dan menghadapi kenyataan negeri Palestina yang membutuhkan persikapan. Jangan lepas minta bimbingan para ustadz, khususnya adalah para asatidah kibar, karena Nabi kita mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan ulama kibar kalian. Sehingga jangan sampai kita suka melangkah sendiri, sangat pede, kemudian tahu-tahu kita terperosok dalam sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan kita pede dengan cepatnya ilmu kita, tapi selalulah kita bersama dengan para ulama kita. Itu yang kita ingin sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan umur kita, dan semoga Allah menjaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah, bersabar di atas agama Allah, dan kembali dengan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan memberkahi dari ilmu yang telah disampaikan, dan juga memberkahi dari pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum dan bisa memberikan faedah-faedah yang insya Allah bermanfaat kembali di Rabu atau di siang yang akan datang, ya, di hari Senin ini, ya, di hari Senin siang, dalam pembahasan Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, masih dalam pembahasan sifat Ahlul Jannah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.